Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwas samiul alim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu amalu ibnu adam lahu illa shaum. Artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Ramadan ya Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan pergi dan berlalu. Sepatutnya kita bersedih karena bulan ini memiliki banyak keistimewaan dan syarat dengan pembinaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang selama ini telah membuat frekuensi interaksi kita dengan keluarga semakin sering, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang menurut kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah saja bersama keluarga. Saat berbuka puasa kita berkumpul, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul semuanya. Duduk bersama, menyantap hidangan bersama, begitu pula ketika makan sahur. Ini adalah momentum langka yang terjadi hanya sekali setahun selama 1 bulan penuh. Maka jangan biarkan hilang. Mari kita jaga ia ada sepanjang tahun. Lanjutkanlah ibadah Ramadan ini dengan puasa sunnah Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, tiap bulannya dan seterusnya. Pelihara sholat-sholat sunnah yang sudah dilakukan selama Ramadan, seperti witir dan tahajud dan lain-lain. Ciptakan suasana Ramadan hadir kembali dalam rumah tangga kita, walaupun Ramadan itu sudah berlalu. Inilah yang dinamakan sikap istiqomah dan Allah sangat menyukai. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-habbul al-amala ilallahi ta'ala awdahuma wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Dan salah satu tanda amalan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika amalan itu menjadi kebiasaan dan karakter dalam diri kita tidak hilang di dalam sesaat. Adapun pembinaan keluarga yang Ramadan ajarkan dan patut kita pelihara adalah antara lain, pertama, pembinaan fisik atau jasadi. Nabi SAW sudah berpesan kepada kita semua dalam hadis dari Ibnu Sunni, puasa itu memang menyehatkan badan. Sudah banyak kajian medis yang mengatakan bahwa puasa sangat membantu kita untuk bisa hidup sehat dari sisi fisik bahkan psikis. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 184 yang artinya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi ada rahasia di balik berpuasa yang harus terus-menerus kita lakukan. Kedua adalah aspek sosial ijtimaiyah. Ibadah puasa akan melahirkan toleransi yang tinggi terhadap sesama. Dan Ramadan adalah bulan yang para dermawan untuk melipat gandakan pahala bersedekah dan berinfak. Menumbuhkan karakter mulia, yakni suka menolong. Resah kalau melihat orang lain dalam keadaan susah dan berupaya untuk membantunya. Bukan sebaliknya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Apalagi dalam kondisi wabah ini yang lebih banyak lagi orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita dari tangan kita semuanya. Allah bertanya di dalam sebuah surah yaitu Quran Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lalu dijawab Allah langsung dalam Quran itu sendiri ya, di dalam ayat kedua dan sampai ketujuh. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan tidak memberikan bantuan. Ketiga adalah aspek spiritual ruhaniah. Dimensi inilah yang paling utama. Ibadah puasa, sholat, dan sunnah menanamkan kepatuhan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang anak mau berpuasa, pertanda nilai keimanan sudah mulai tersemai di hatinya. Sudah terbentuk sikap ihsanullah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Walau ia sangat lapar dan haus, tetap saja tidak mau berbuka, meskipun tidak seorang pun melihatnya. Sebab ia yakin malaikat selalu mengawasinya dan berharap mendapatkan kebajikan darinya. Ada di dalam Quran surat Al-Fitr, surat 82 ayat 10-13 ya. Disebutkan di sini, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Begitu juga ketika melakukan sholat sunnah sebagai pendamping sholat wajib, mengisyaratkan bahwa kita ingin berlama-lama berkomunikasi dengan Allah, memohon ampun dan meminta segala perintah. Demikianlah 3 hal yang perlu kita jaga keistiqomahannya walaupun Ramadan sudah berlalu. Diharapkan kita mampu membuat kualitas keimanan, ketakwaan, dan kedekatan kita bersama keluarga kian baik. Dan semoga ikhtiar ini juga dari diri dan keluarga adalah agar kita terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat yang kasar lagi keras. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatu ghilazun syadid. Kasar dan keras, dan malaikat itu tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan. Jadi ummahat fillah rahimakumullah, semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk memelihara kebaikan yang sudah kita kerjakan selama Ramadan sampai bertemu Ramadan berikutnya. Mu'ala bin Afdal, salah satu ulama tabi'in berkata, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.